Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Hilda Taskia dengan NPM 224110910 dari kelas manajemen 22A. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi statistika yang kelima, yaitu ukuran penyebaran data. Baiklah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari ukuran penyebaran data itu. Ukuran penyebaran data merupakan ukuran yang menyatakan seberapa besar nilai berbeda atau bervariasi dengan nilai ukuran pusatnya, atau seberapa besar penyimpangan nilai-nilai data dengan nilai pusatnya. Kemudian setelah pengertian, di sini saya akan menjelaskan tentang kegunaan ukuran penyebaran data. Kegunaan ukuran penyebaran data itu di sini ada 3, yaitu yang pertama, data yang mempunyai kecenderungan pusat yang sama belum tentu mempunyai penyebaran data yang sama pula. Kemudian ukuran penyebaran menyatakan seberapa jauh nilai amatan yang sebenarnya yang menyimpang atau berbeda dengan nilai pusatnya. Kemudian yang ketiga, yaitu kegunaan dari ukuran variasi ini, yaitu untuk mengetahui seberapa jauh observasi melenceng dari nilai rata-ratanya. Kemudian dari ukuran penyebaran data tunggal ini, saya sudah menyebutkan tentang pengertian dan juga kegunaannya. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis dari ukuran penyebaran data tunggal ini. Yang pertama, jenis-jenis penyebaran data tunggal ini ada 6, yaitu yang pertama range atau jangkauan, kemudian yang kedua ada simpangan rata-rata, yang ketiga ada simpangan baku, yang keempat ada jangkauan antara kuartil, yang kelima ada jangkauan semi antar kuartil. Kemudian yang terakhir ada yang keenam, yaitu jangkauan persentil. Kemudian di sini saya akan menjelaskan dari jenis-jenis, atau saya akan menjabarkan tentang jenis-jenisnya. Yang pertama itu range atau jangkauan. Range itu merupakan selisih antara nilai maksimum dan nilai minimum yang terdapat dalam data. Rumus dari range tersebut yaitu R sama dengan X max dikurang X min. Contohnya itu ada soal yaitu 10,6, kemudian 0,6, 0,8, 0,12, 0,10, kemudian 0,10, 0,8, 0,9, 0,7, dan 0,9. Nah, range-nya itu range-nya itu adalah nilai yang terbesar dikurang nilai yang terkecil. Nah, nilai yang terbesar dalam soal ini yaitu adalah 12. Nah, jadi 12 dikurang nilai terkecilnya itu 6. Jadi 12 kurang 6 yaitu 6 hasilnya. Jadi range yang didapat itu adalah 6. Kemudian ada simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata atau deviasi ini merupakan suatu simpangan nilai unit observasi terhadap rata-ratanya atau selisih dari masing-masing skor dari nilai rata-rata hitungnya. Nah, simpangan rata-rata ini merupakan nilai rata-rata hitung harga mutlak simpangannya. Nah, rumusnya itu dari simpangan rata-rata, rumusnya ada rumus data tunggal dan ada rumus data kelompok. Rumus data tunggal itu sama dengan X N I sama dengan 1 dalam kurung XI dikurang X dibagi N. Nah, SR itu adalah simpangan rata-rata, kemudian X itu data ke I, kemudian X itu rataan hitung, kemudian N itu banyak data. Terus yang kedua ada data kelompok. Data kelompok itu rumusnya itu sama aja sama data tunggal, tapi bedanya dibagi E N I sama dengan 1 FI. Kemudian XR itu sama aja, di bedanya dia ada FI. FI itu frekuensi data ke I. Kemudian di sini ada simpangan baku. Simpangan baku itu merupakan akar pangkat 2 dari kuadrat terhadap
pembandingan atau akar pangkat 2 dari variasi atau simpangan atau deviasi yang telah dilakukan. Kemudian rumus dari simpangan baku. Rumus dari simpangan baku ini ada data tunggal dan juga ada data berkelompok. Nah, rumus dari data tunggal itu adalah S akar dari dibagi dalam kurung X1 dikurang X pangkat 2 dibagi N. Kemudian data kelompoknya rumusnya itu S akar FI dalam kurung X1 dibagi X pangkat 2 atau N. Kemudian di sini ada simpangan relatif. Nah, dalam simpangan relatif ini, analisis ini diinginkan untuk membandingkan simpangan yang datanya tidak selalu proporsional. Kemudian yang kedua, yang paling sering digunakan adalah koefisien variasi atau KV. Rumusnya KV sama dengan XS dalam kurung 100%. Kemudian di sini ada kemiringan data. Kemiringan atau derajat atau ukuran. Kemiringan itu merupakan derajat atau ukuran dari ketidaksimetrisan atau asimetri suatu distribusi data. 3 pola kemiringan distribusi data. Nah, di sini ada 3 pola kemiringan distribusi. Nah, yang pertama itu ada distribusi simetri atau kemiringan 0, kemudian ada distribusi miring ke kiri atau kemiringan negatif, kemudian ada yang ketiga distribusi miring ke kanan atau kemiringan positif. Di sini ada bentuk dari diagramnya atau ukuran bentuknya. Di sini ada median, mode atau mode median mean. Nah, ini ada simetris, kemudian ada Naty-Valley Sway. Kemudian di sini ada rumus dari simpangan rata-rata. Nah, beberapa metode yang bisa dipakai untuk menghitung kemiringan data yaitu yang pertama ada rumus Pearson, yang kedua ada rumus Bowman, yang ketiga ada rumus Bowley, yang terakhir ada rumus Pearson atau X ya. X dikurang mod S atau 3 dalam kurung X dikurang median dalam kurung S dikali S. Kemudian rumus tersebut ini dipakai untuk data tidak berkelompok maupun data berkelompok. Nah, bila X sama dengan 0 atau mendekati 0 maka dikatakan distribusi data simetri. Bila X bertanda negatif maka dikatakan distribusi data miring ke kiri. Kemudian bila X bertanda negatif maka dikatakan distribusi data miring ke kiri. Kemudian bila X bertanda positif maka dikatakan distribusi data miring itu ke kanan. Kemudian yang terakhir, semakin besar X, maka distribusi data akan semakin miring atau tidak simetri. Nah, di sini ada keruncingan distribusi data. Di sini ada ukuran bentuk atau lanjutan atau kurtosis. Di sini ada bentuk-bentuknya. Yang pertama itu dia bentuknya pendek, kemudian agak tinggi, kemudian yang terakhir itu ada tinggi banget, tinggi dan tipis. Yang pertama itu datar dan menyebar, kemudian yang kedua itu normal, setengah, ini yang ketiga ada tinggi dan tipis. Baiklah, kesimpulannya saya sudah menjelaskan tentang ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data itu di sini saya telah menjelaskan tentang pengertian, kemudian kegunaan ukuran penyebaran data, kemudian ada jenis-jenisnya yang ada 6 itu. Kemudian di sini saya menjabarkan tentang jenis-jenisnya seperti range, terus simpangan rata-rata, kemudian ada rumusnya, kemudian simpangan baku ada rumusnya juga, kemudian ada simpangan relatif, dan juga ada diagramnya, ada bentuknya, kemudian ada simpangan rata-rata, kemudian ada keruncingan distribusi data di sini. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi statistika yang ke-5 ini, yaitu ukuran penyebaran data tunggal. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.